Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021, Badan Pusat Statistik Kota Jayapura akan merilis berita resmi statistik Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator strategis yang merupakan salah satu indikator yang disusun oleh BPS untuk dijadikan sebagai indikator target pembangunan. Indeks pembangunan manusia ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu yang pertama, dimensi kesehatan atau biasa disebut dimensi panjang umur dan hidup sehat, yang merupakan dimensi yang diukur melalui usia harapan hidup atau UHH. Yang kedua, dimensi pengetahuan yang diukur melalui 2 indikator, yaitu indikator harapan lama sekolah atau HLS dan indikator rata-rata lama sekolah atau RLS. Dan yang ketiga yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengukuran IPM ini menggunakan rata-rata ukur atau geometrik, bukan rata-rata aritmatik. Dikarenakan ketiga dimensi ini mempunyai sama bobot, sehingga capaian yang rendah di satu dimensi tidak bisa ditutup oleh dimensi yang lain. Selain itu, angka IPM bermanfaat bagi pemerintah, yaitu untuk mengukur kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa manfaat yang kita ketahui untuk IPM, yang pertama adalah angka IPM digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan, yaitu untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Yang kedua, sebagai target pembangunan pemerintah dan pusat sampai ke daerah dalam pembahasan asumsi makro, baik untuk rancangan rencana kerja pemerintah maupun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, IPM juga digunakan sebagai alokator DAU atau dana alokasi umum serta dana insentif daerah. Bagaimana kita memaknai IPM? Ini yang perlu saya jelaskan kembali, bahwa IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam memaknainya. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan IPM dan status pencapaian IPM. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode, dan status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam satu periode. Untuk status IPM dibagi dalam 4 kategori, yaitu sangat tinggi, yaitu IPM yang lebih atau sama dengan 80. IPM tinggi yaitu IPM antara 70 sampai 80. IPM sedang yaitu IPM antara 60 sampai 70. Dan IPM yang tergolong rendah yaitu IPM yang kurang dari 60. Mari kita lihat IPM Kota Jayapura yang berstatus sangat tinggi. Pada tahun 2020 lalu, IPM Kota Jayapura sempat turun, dan pada tahun 2021 ini kembali meningkat sebesar 0,21%
atau 0,17 poin dari 79,94 pada tahun 2020 menjadi 80,11 pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya seluruh komponen pembentuk IPM di Kota Jayapura pada tahun 2021, di mana pada tahun 2021 ini Kota Jayapura meningkat yang semula berstatus tinggi menjadi status sangat tinggi. Secara umum kita lihat IPM Papua pada tahun 2010 hingga 2021 menunjukkan adanya peningkatan seperti terlihat pada grafik. IPM Papua pada tahun 2020 sampai 2021 meningkat sebesar 0,18 poin atau 0,30%, yaitu dari 60,44 pada tahun 2020 menjadi 60,62 pada tahun 2021. Mari kita lihat tren pertumbuhan IPM 2010 sampai 2021. Dari gambar ini kita dapat melihat bagaimana tren pertumbuhan IPM selama 11 tahun terakhir dan pertumbuhan rata-ratanya. Pertumbuhan angka IPM tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2017 yang meningkat sebesar 0,85%, sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 0,21%. Sementara pada tahun 2020, pertumbuhan angka IPM mengalami penurunan sebesar 0,27%. Hal ini sebagai salah satu dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang menghantam Kota Jayapura. Sedangkan selama periode 2010 sampai 2021, rata-rata pertumbuhan IPM per tahun adalah sebesar 0,40%. Untuk mengetahui bagaimana tren komponen IPM di Kota Jayapura, dapat kita lihat pada slide berikutnya. Mari kita lihat tren komponen IPM. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa IPM dibentuk oleh 3 dimensi. Maka untuk mengetahui bagaimana tren komponen IPM selama 10 tahun terakhir, mari kita lihat paparan berikut ini. Komponen umur harapan hidup saat lahir yang mencerminkan derajat kesehatan mampu tumbuh sebesar 0,10% pada tahun 2021. Tahun 2010, umur harapan hidup saat lahir hanya 69,89, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 70,52. Umur harapan hidup ini menggambarkan bayi yang lahir pada tahun 2021 di Kota Jayapura memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,52 tahun. Dengan peningkatan tersebut menandakan derajat kesehatan, baik fasilitas kesehatan, budaya kesehatan yang ada di Kota Jayapura menurut indikator umur harapan hidup mengalami peningkatan. Komponen selanjutnya adalah harapan lama sekolah. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah Kota Jayapura mampu tumbuh 0,07%. Di mana pada tahun 2020, harapan lama sekolah Kota Jayapura sebesar 15,01 tahun dan harapan lama sekolah Kota Jayapura pada tahun 2021 sebesar 15,02 tahun. Angka ini menggambarkan penduduk usia 7 tahun di Kota Jayapura memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 15,02 tahun. Sejalan dengan itu, komponen rata-rata lama sekolah juga mampu tumbuh 0,09% di tahun 2021. Tahun 2021, rata-rata lama sekolah Kota Jayapura mencapai 11,56 tahun. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah mampu menempuh pendidikan selama 11,56 tahun atau
hampir setara dengan menamatkan jenjang pendidikan kelas 2 atau kelas 3 SMA. Dimensi yang berikut yaitu dimensi ekonomi diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada tahun 2021, di mana komponen ini mampu tumbuh 1,18% setelah pada tahun 2020 yang lalu sempat turun hingga minus 2,72%. Tahun 2021, pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar Rp14.937.000, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp14.763.000. Komponen ini menggambarkan penduduk Kota Jayapura mampu memenuhi kebutuhan hidup di tahun 2021 dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp14.937.000. Dari ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa komponen-komponen pembentuk IPM pada tahun 2021 seluruhnya mampu tumbuh, baik dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, maupun dimensi ekonomi. Untuk membandingkan antar kabupaten di Provinsi Papua dengan pertumbuhan IPM tertinggi dan terendah dapat dijelaskan pada slide berikut ini. Kita lihat IPM Kabupaten Kota se-Papua tahun 2021. Pada IPM tertinggi di Provinsi Papua pada tahun 2021 berada pada Kota Jayapura sebesar 80,11. Dengan capaian ini, status IPM Kota Jayapura kembali meningkat menjadi sangat tinggi dan menjadi satu-satunya kota di Papua yang memiliki status IPM sangat tinggi. Sementara IPM di Provinsi Papua sebesar 60,62 berstatus sedang. Dan angka IPM terendah ada pada Kabupaten Duga sebesar 32,84, di mana IPM Kabupaten Duga masih berstatus rendah. Kita perhatikan ada 12 kabupaten yang IPM-nya berada di atas angka IPM Papua dan ada 17 kabupaten yang IPM-nya masih di bawah IPM Papua. Gap perbedaan IPM tertinggi dan terendah pada tahun 2021 mencapai 42,27 poin. Nilai ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020, di mana gap perbedaannya mencapai 48,39 poin. Kita perhatikan pertumbuhan IPM Kabupaten Kota se-Papua pada tahun 2021. Seluruh IPM kabupaten kota di Papua pada tahun 2021 meningkat, di mana pertumbuhan IPM tertinggi ada pada Kabupaten Duga sebesar 4,09% dan pertumbuhan terendah ada pada Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar 0,09%. Untuk IPM Provinsi Papua, pertumbuhan tahun 2021 sebesar 0,30%. Terlihat ada 9 kabupaten yang pertumbuhan IPM-nya di bawah rata-rata Papua dan ada 20 kabupaten yang pertumbuhannya berada di atas rata-rata Provinsi Papua. 3 kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi yaitu pada Kabupaten Duga, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Lanijaya, di mana pertumbuhannya masing-masing untuk Duga sebesar 4,09%, Pegunungan Bintang sebesar 1,85%, dan Lanijaya sebesar 1,71%. Selanjutnya pertumbuhan IPM terendah yaitu pada Kabupaten Kepulauan Yapen dengan pertumbuhan sebesar 0,09%, Kabupaten Kerom sebesar 0,14%, dan Kabupaten Bovendigul sebesar 0,15%. Selain itu, kecepatan IPM, level pembangunan manusia juga dapat diketahui melalui status IPM, seperti yang disampaikan
pada slide berikut ini. Mari kita lihat status pembangunan manusia di Kabupaten Kota se-Papua tahun 2021. Status pembangunan manusia dibedakan atas 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Dari peta Papua di atas, warna biru tua menggambarkan kategori status IPM sangat tinggi. Warna biru menggambarkan kategori status IPM tinggi. Warna hijau menggambarkan status IPM kategori sedang, dan warna kuning menggambarkan status IPM kategori rendah. Pada tahun 2021, hanya ada satu kota yang memiliki status IPM kategori sangat tinggi di Papua, yaitu Kota Jayapura. Untuk kategori tinggi terdapat 4 kabupaten. Kategori sedang terdapat pada 7 kabupaten dan 17 kabupaten lainnya kategori rendah. Secara detail dapat disajikan pada slide berikut. Tahun 2021, status IPM Kota Jayapura kembali meningkat menjadi sangat tinggi setelah pada tahun 2020 yang lalu turun ke level tinggi. Kota Jayapura juga menjadi satu-satunya wilayah di Papua yang memiliki level IPM sangat tinggi. Status pembangunan manusia dengan kategori tinggi meliputi Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Merauke. Status pembangunan manusia dengan kategori sedang meliputi Kabupaten Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Kerom, Waropen, Supiyori, dan Bovendigul. Status pembangunan manusia dengan kategori rendah meliputi Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mapi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Mamberamo Raya, Nduga, Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dugiyai, Intan Jaya, dan Deyai. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan manusia di Papua karena sebagian besar kabupaten di Papua masih memiliki kategori pembangunan manusia rendah. Demikian BRS mengenai IPM kali ini. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, dapat menghubungi kami pada alamat yang tertera pada bahan rilis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.